Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya, saudaraku di sini yang terkasih. Hari ini Mbah Kung akan melanjutkan obrolan santai. Dari kemarin Mbah Kung ngasih materi self control untuk setiap student dan saudara yang hadir ke Mbah Kung. Aida, selamat siang. Jadi kali ini Mbah Kung ingin ngasih materi tentang self control. Bagaimana sih seseorang itu memiliki self control yang baik? Karin Wilson, mengapa penting sekali bahwa self control ini merupakan bagian utama dalam menapai ini hidup di abad teknologi canggih yang luar biasa, yang makin hari makin berkembang pesat, sehingga kita mudah sekali terdampak, terpengaruh, terstigma, terprovokasi oleh aneka hal di dalam hidup ini. Terima kasih ya, akan Mbah Kung kupas sedikit dulu agar kita ke depan punya investasi kehidupan yang positif dalam ini hidup. Anak-anakku para mahasiswa ini rata-rata kehilangan self control ketika menapai tahap akhir studi. Nah, ini sangat lucu ketika mereka ini sudah riset, sudah menjalankan metodologi riset yang baik, mampu menyusun skripsi, bisa bikin tesis, bisa bikin disertasi, bahkan bikin presentasi yang luar biasa, namun kehilangan self control. Kenapa? Ya, ini sekali lagi dasar utama untuk mendapatkan self control yang baik itu harus menerapkan pernapasan panjang. Ayam beler. Wah, ini senasib sama Mbah Kung, sama belernya. Beberapa hari terakhir ini, sudah hampir seminggu ini, Mbah Kung ke ladang, ke kebun, ke laut, ke kuburan, sampai ke beberapa tempat suci. Ya, logo. Nah, di sini kebanyakan saudara-saudaraku lost control, sehingga gampang sekali terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Mengapa sih kita tidak memiliki self control? Ya, Muhammad Jasi bisa tahu kalau kita ini saat tidak memiliki self control itu karena kita tidak menguasai diri dengan baik. Bagaimana menguasai diri dengan baik? Sekali lagi Mbah Kung tekankan untuk basicnya, inai harus menerapkan pernapasan panjang yang kembang kempis perut. Mengapa? Kalau Edward melakukan pernapasan panjang, ini seluruh neuron saraf otak kita itu tersuplai oksigen. Ya. Umar Totong juga akan mendapatkan metabolisme darah di tubuh ini dengan bagus, ya kan? Manfaat dari self control atau penguasaan diri ini pertama kan internal, intrinsik, dan ini akan berpengaruh pada
situasi di luar, ekstrinsik. Jadi dari dalam itu harus dimulai dulu dari diri pribadi kita. Nah, kalau sudah dari dalam diri kita ini terkuasai dengan baik, maka Om Martono tidak akan mudah terpengaruh. Yang gampang begini, andai pun di tempat dingin, engkau tidak akan kedinginan. Andai pun kita di tempat panas, kita tidak akan merasakan kepanasan. Ya Lodo, itu yang pertama. Dengan pikiran yang jernih, hati yang bening, maka kita akan mendapatkan pola pikir yang sangat positif dan futuristik. Bukan hanya detik ini saja yang kita pikirkan, tetapi progres. Tapi indah masa depan. Ya, indah masa depan. Kemarin itu ada salah seorang murid saya dari Queensland, dari Australia sana. Tiba-tiba ketakutan. Ketika dia menjalani penempaan diri, padahal itu di garasi rumah dia sendiri. Tiba-tiba ketakutan. Kayak Mai Guru gitu. Manggil saya Mai Guru. Ya, gitu. Tolong temani aku gitu. Jadi dia menyalakan HP-nya. Artinya dia gagal untuk latihan self control. Ya kan? Kenapa? Saya bilang karena kamu tidak menerapkan pernapasan panjang. Ya kan? Sehingga yang ada ketakutan. Sri Rahayu bisa ketakutan kalau ada di dalam situasi gelap gulita, kalau tidak menguasai diri dengan baik. Self control atau kontrol diri ini sangat berpengaruh dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita tuliskan, dan apa yang kita kerjakan. Bukan orang lain yang menilai, tapi diri kita. Heavy, Andi Ayu pasti akan lebih tenang kalau menerapkan pernapasan panjang. Kenapa? Begitu kita menghirup napas, kembangkan perutnya, jangan ditahan, embuskan saja. Tarik, embuskan. Kayak Mbah Kung ini menerapkan pernapasan panjang sudah menjadi way of life, menjadi jalan hidup, menjadi kebiasaan, menjadi habit. Sehingga nanti kalau Davina tidak menerapkan itu ya gampang cemas, gampang takut, gampang khawatir. Nah, ini di sini. Kalau nanti kita tidak menerapkan pernapasan panjang ini, adanya itu kecemasan, ketakutan, keraguan, kebimbangan meliputi diri kita. Oke. Jadi basic utamanya memang harus pernapasan panjang. Kita tidak akan bisa belajar dengan optimal tanpa menerapkan pernapasan panjang terlebih dahulu. Nah, kemarin Mbak Kong singgung, mungkin Irfan Predator juga sedikit menyimak ya. Dalam penguasaan metode pernapasan panjang ini kelihatannya sepele ya, kelihatannya mudah, kelihatannya tidak sulit. Ini juga mudah menjalankannya, ya kan? Tetapi akan merasa sulit. Tidak sulit tetapi tidak mudah menjalankannya. Ini kalau istilah Mbah Kong. Tidak sulit namun tidak mudah menjalankannya. Ini ke sana. Saya lanjutkan lagi dengan murid saya yang ada di Queensland ini. Dia ketakutan di tengah garasi. Akhirnya baru malam pertama aja dia gagal. Nggih Mas Jeki. Jadi yuk kita sama-sama menerapkan pernapasan panjang untuk membangkitkan kontrol diri kita ini agar makin arif. Nanti Fitria Rohman juga akan merasakan. Please terapkan pernapasan panjang dulu. Jangan belajar apapun dulu sebelum menerapkannya. Karena ini bisa diterapkan untuk berbagai hal, ya. Nah, kalau ingin detail nanti Mbah Kong akan bimbing lah sedetail-detailnya. Mbah Kong sampai tidak bisa aktif
live ya, Arli ya. Ya, bukan nggak mau ya. Mbah Kong hobi banget bincang-bincang begini. Cuman kan tamunya banyak. Tadi pagi Mbah Kong baru mau bebersih juga sudah ada tamu. Jadi mereka juga berkeluh kesah tentang kebimbangannya ngemong baby. Jadi dia baru memiliki seorang bayi umur 3 bulan. Katanya kalau tengah malam nangis dan sebagainya. Nah ini sifatnya bisa physically, bisa rohani. Ya Mbah Kong secara physically bilang babymu tidak tenang. Ya, babymu tidak tenang. Kedua, hati kita kurang ikhlas menjaganya. Ini berpengaruh sekali secara psikologis. Jadi dampak atmosfer yang kita lakukan ini bagi yang menerapkan pernapasan panjang, satu hari itu atmosfernya 200 meter frekuensi untuk kita mendapatkan naungan yang positif. Itu kalau kita melakukan pernapasan panjang, itu atmosfernya 200 meter satu orang. Kalau kita berhimpun 2 orang berarti 400. Kalau bertiga 600. Kalau bersepuluh berarti 200 kali 100 misalnya gitu. Ya banyak. Itu kita akan terlindungi dari aneka hal yang buruk. Nah, coba lihat kita ini sering dorondori, simak toh. Dorondori bisa simak bahwa kita seringkali menghadapi suatu kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran. Padahal kita ini baik-baik saja. Orang lain yang ribut kedudukan, yang rebutan jabatan, rebutan kekuasaan, kita yang cemas. Kita yang memperbincangkan, kita yang mempergunjingkan, kita yang mempermasalahkan. Padahal yang ribut itu udah buang-buang duit. Berarti kan gak punya problem. Ngapain kita bantu mikirin? Lebih baik adalah kita meletakkan pijakan berpikir dan berperasaan positif ke depan. Untuk anak cucu kita. Ya kan? Untuk diri kita. Ini lebih baik memberikan partisipasi aktif untuk meningkatkan aneka hal yang sifatnya positif. Ya Mas Apung Pati, Elang. Jadi kalau kita memancarkan hal-hal yang positif, maka sekeliling kita ikut positif. Kalau ada yang negatif, nanti lambat laun juga akan terpengaruh menjadi positif. Nah inilah yang kemarin Mbah Kong singgung tentang pentingnya sadar santapan rohani kita. Santapan rohani kita ini harus bernutrisi yang positif. Ya Elang, Jeki, aku berharap kalian juga menjadi kekuatan-kekuatan yang bersinergi di sini, di platform terkasih kita ini. Mau siang, malam, pagi, petang itu sebetulnya tidak berpengaruh. Tetapi janganlah kita berbagi yang sifatnya itu tidak membangun. Jangan. Pokoknya kalau tidak membangun, tidak baik, please yoken hindari. Ya. Yoken hindari, Jeki hindari. Nah, lalu bagaimana setelah kita latihan self control? Bagaimana metodenya? Setelah menerapkan pernapasan panjang ini dalam hidup kita, latihan berikutnya berikan kegiatan-kegiatan yang Aryo dan Suwono bisa catat. Apa saja yang ada di dekatmu catat. Apa yang kita lihat dalam konsentrasi tertentu catat. Apa yang kita dengar kita catat. Apa yang kita pikirkan kita catat. Akhirnya kita punya catatan-catatan, punya premis-premis walaupun itu satu huruf. Jangan meremehkan satu huruf ya. Sahrul Gunawan juga tahu. Satu kata kalau kurang satu huruf pasti kurang bunyinya. Kan? Pilih huruf yang paling kita suka. O misalnya. O itu kalau kita mainkan di dalam seni aktor,
dalam berkesenian itu berbagai macam-macam karakter. Ya, banyak hal. Itu satu huruf. Bagaimana 2 huruf? 3 huruf? 4 huruf? Sampai jadi satu kata, satu kalimat. Ini kemampuan kita tanpa memiliki self control yang baik, kita tidak akan bisa memainkannya. Iya kan? Nah, kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita, mengontrol diri kita ini, maka kita akan cepat merasakan, oh ini tidak baik, oh ini negatif. Ini enggak baik. Mas Tommy pasti merasakan, ini enggak bagus ini kan. Bakung itu suka banget mendengarkan azan misalnya gitu ya. Tetapi kalau loudspeakernya itu jelek, sember, gak enak dinikmatin. Maka kalau ada rezeki, wah ini harus dibelikan sound system yang subwoofer gitu kan, didengarkan enak. Senandungnya enak. Jadi yang menikmati juga teduh. Kita diingatkan menjadi bangkit dan bersemangat secara rohani. Nah ini kemampuan kita menganalisa. Jadi Asep Tony tidak perlu mencemooh, kita tidak perlu menyalahkan, tetapi mampukah kita berpartisipasi aktif untuk membangun dan berkontribusi hal-hal yang baik di lingkungan kita. Nah ini yang ringan-ringan dulu. Lalu bagaimanakah kita mau yang lebih ekstrim? Kalau mau yang lebih ekstrim begini, dari pola makan dulu. Kita akan mengenal puasa, mengenal mute dan sebagainya. Jangan yang berat-berat ya, yang enteng-enteng dulu. Hari ini kita jangan makan sambal misalnya. Itu metode latihan ya. Kalau Siti Asma ini hobi banget makan sambal ya. Ya yang lainnya yang dipantangin ya. Mungkin jangan makan bayam dulu, atau jangan makan pisang dulu, atau jangan makan ikan dulu, atau jangan makan daging ayam dulu. Ini sebetulnya metode berlatih sebetulnya, bukan tujuan utama. Jadi saat kita itu dibimbing meditasi, Siti Asma belajar yoga, baik Astana Yoga maupun Samadhi Yoga, itu sebetulnya upaya untuk melatih self control, melatih kontrol diri kita ini. Jadi tujuan utamanya bukan untuk mencapai yang high spirit directing dan sebagainya, enggak ke sana. Walaupun nanti juga bisa mencapai pada tahap tertentu. Oke. Nanti kita akan memiliki banyak kepekaan yang luar biasa yang membimbing setiap tapak kita. Ivan Aryani akan rasakan. Kita akan dibimbing pada Pepis akan dibimbing pada hal yang positif, ya kan? Jadi kalau yang buruk pasti tidak akan dikerjakan. Itu tuh ke sana arahnya. Jadi latihan untuk self control itu melalui yoga, Astana Yoga, Samadhi Yoga, meditasi, kemudian latihan kanuragan, sila dan sebagainya. Itu sebetulnya media berlatih. Ya, Didi Setiawan pasti pernah lah mencoba meditasi tetapi tidak menemukan apa-apa. Karena dalam meditasi ini bukan untuk mendapatkan sesuatu. Meditasi, yoga, samadhi atau latihan yang lain itu sebetulnya adalah metode untuk kontrol diri. Ya. Desar juga tahu, Kogel, bahwa saat kita ini sudah mampu menjalankan samadhi yoga yang benar ya, yang nafasnya jangan yang ditahan, kita akan makin memiliki kontrol diri yang baik, mengendalikan pikiran kita, menahan perasaan kita, mengatur pola laku kita, ya. Ini ke sana tujuannya. Mbah Kong punya ribuan tulisan, ribuan seri ya. Itu secara logik gak mungkin orang seperti Mbah Kong punya ribuan seri ya.
bisa jenengan dengarkan itu Wahyu Astabrata aja itu 720 seri, Kembar Mayang 720 seri, kemudian Revangga itu ada berapa tuh, 1200 seri, banyak sekali ya. Karya-karya Mbah Kong yang lahir dari self control tadi, sifatnya auditif, belum bikin skenario film, belum bikin buku, belum bikin aneka quotes, belum bikin buku-buku yang sampai sekarang Mbah Kong masih punya 17 manuskrip belum Mbah Kong terbitkan. Jadi sebetulnya Mbah Kong tiap tahun bisa meluncurkan buku, tapi untuk 3 tahun terakhir di Bali ini Mbah Kong menahan diri untuk tidak meluncurkan buku yang Mbah Kong hasilkan dari premis-premis pemikiran self control ini tadi. Ya, menunggu waktu yang tepat karena Mbah Kong tidak mau mengecewakan audiens, Mbah Kong nggak mau mengecewakan pembaca, Mbah Kong nggak mau mengecewakan pecinta tulisan-tulisan Mbah Kong yang tempo hari sudah membangun sesuatu di dalam pola pikir, pola pandang, dan pijakan melangkah. Juga saya ucapkan selamat buat Barokah di Jogja yang sudah menjadi teaterawan yang baik dan masuk diterima di ISI Jogja. Saya juga ucapkan selamat pada Putri Aryani. Putri Aryani itu orangnya kritis sekali. Kalau diskusi rame di dalam grup WhatsApp saat itu ya, tahun 2018 itu, wah, anak itu cerdas sekali. Dan sekarang terbukti Diki bisa lihat dia sekarang melahirkan karya-karya spektakuler yang mendunia. Dia mungkin secara fisik tidak melihat dunia, tapi karyanya dinikmati dunia. Itulah anugerah Tuhan melalui self control, di mana Kakang bisa melihat Putri Aryani ini dididik, dibina, dibimbing, difasilitasi oleh mama papanya, ibu bapaknya di Jogja sana yang luar biasa. Saya terharu. Dulu tuh Mbah Kong nggak kepikiran sosok Putri Aryani ini. Mbah Kong juga baru ingat ketika dia punya prestasi besar pun diingatkan si Barokah ini. Barokah ini di platform dia memakai nama Yuda Wirajaya. Nah, ini dia juga tunanetra. Tapi harus ingat, seorang Yuda Barokah ini adalah menghimpun tulisan-tulisan Mbah Kong yang tersebar di aneka platform, yang tersebar di media massa, dia kumpulkan. Suatu hari akan lahir sebuah buku judulnya PADA, Pada. Berawal dari tulisan Mbah Kong di danau, judulnya Pada Tunanetra. Nah, dari situ ya, mohon doa restu agar suatu ketika Kakang juga bisa melihat hasil suntingan Yuda Wirajaya As Barokah ini yang sekarang menekunin dunia teater di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sekarang diterima. Jadi sudah seperti anak saya sendiri. Dia giat sekali, rajin nulis, bahkan melahirkan buku dari positive thinking. Jadi anak-anak kami ini memiliki semangat besar untuk membangkitkan. Ya sayang, ya nanti Mbak Kong kasih makan. Nah, itu si raja kucing di warung tuh, yang pertama kali ketemu Mbah Kong pantatnya luka parah. Jadi kalau dia kesakit, lapar tuh ngeluhnya ke Mbah Kong. Itu nyapa tadi, masuk pintu langsung nyapa. Ini kucing, ya. Asep juga tahu lah kalau kita bisa belajar dari melalui tumbuhan binatang yang menyatu dengan diri kita. Jadi jangan diabaikan kalau ada binatang atau menyapa kita, entah itu burung, kucing, anjing, babi, atau apapun, kalau berdekatan dengan kita itu juga bagian dari self control. Latihan untuk kita memiliki self control. Ada burung ini, ada tekukur aja. Apakah hari ini Mbah Kong belum bersyukur? Nah, kayak seperti itu kasarnya. Jadi nih kenyang sekali burung tekukur. Tekukur.
jangan lupa tidak bersyukur di dalam ini hidup. Nah, ini kesana kalau Mbah Kong nangkepnya kesana. Jadi apapun bentuk dan wujudnya, Mbah Kong itu selalu menyambungkan aneka hal dengan self control. Jadi selalu seperti itu agar kita ini makin positif, makin produktif, makin inovatif di dalam aneka kegiatan. Jadi jangan sampai kita ini mengabaikan hal-hal yang kecil padahal ada di depan kita. Oscar kan merasakan kalau kita ini disapa oleh burung. Ini nih ada tekukur bunyi, tekukur. Mbah bersyukur dulu Mbah. Bersyukur ya bertemu dengan kalian di sini, ketemu Oscar, ketemu Jackie, ketemu Sri Wahyuni, ketemu semua teman-teman di platform terkasih kita yang memberikan aneka masukan, memberikan rangsangan, memberikan inspirasi. Nah ini bagian dari layanan publik yang indah banget dan mari kita pelihara. Mari kita rawat bersama-sama. Nggak bisa kita ini, ya Lita nggak bisa lah jalan sendiri-sendiri. Ya, kesadaran ini adalah bagian dari self control. Ya latihan kecil aja. Saya ulangi lagi, mulailah Alifa Putri, catat yang didengar, catat yang dilihat, catat yang dirasakan, tulis yang sedang menjadi inspirasi. Satu huruf nggak apa-apa ya. 9811 monggo. Jadi latihan self control itu banyak sekali metodenya. Jadi jangan kita ini harus semedi, harus yoga, harus meditasi, harus yang berat-berat. Enggak. Mbah Kong sudah melalui, jadi Gus Diono pasti tahu lah. Mbah Kong nggak mungkin menyampaikan apa yang tidak Mbah Kong lalui, apa yang tidak Mbah Kong kuasai, Mbah Kong tidak sampaikan. Ini Mbah Kong berusaha keras untuk berbagi apa yang sudah Mbah Kong lalui. Kalau metode Mbah Kong yang jalankan untuk mendapatkan self control ini panjang sekali ya. Kalau kalian tiru mungkin nggak akan selesai singkat ya. Ali Mustafa, karena perjalanan Mbah Kong ini sudah hampir 60 tahun saat ini, nggak mungkin kan Felicia tiru dalam 1 jam obrolan, seminggu perbincangan, sebulan belajar. Tetapi untuk basic-basicnya Mbah Kong akan kasih metodenya itu ya 20 sampai 40 jam. 20 jam basic, 20 jam expand ya. Jadi kita harus step by step berproses. Ini kan. Setelah kita itu memahami diri kita secara anatomik fisik. Ini kan. Lalu kita memahami rohani kita, Udin, Eca juga harus terapkan. Jadi kemarin sudah Mbah Kong singgung tentang penguasaan anatomi fisik diri kita, pemahaman dan fungsinya. Kemudian rohani itu dimulai dengan mencatat mimpi-mimpinya. Ega, silahkan mulai setiap kali tidur mimpi tolong catat. Ini bagian juga latihan self control. Karena kita akan mengerti ada pesan-pesan rohani kita. Kan Victor Sinaga kan juga ngerti kan, Desi Novita, pasti tahu kalau kita ini tidur, rohani kita tidak tidur, maka kita memiliki mimpi. Ini bagian juga latihan self control. Makanya paling awal Mbah Kong sebutkan dan sering Mbah Kong ulang-ulang. Tetapi kalau kita tidak continuity, tidak intens menerapkan pernapasan panjang, nanti Nandang Suryana juga akan kehilangan apa yang kita latih. Jadi kita tidak profesional, jadi kita akan kembali ke nol lagi. Nandang pasti ngerasain lah. Kalau latihan berenang itu tidak intens, pasti nyebrang Danau Tonjong aja
pasti sudah gelagapan. Nah, kan banyak-banyak teman Kopaska yang latihan militer di danau itu, banyak yang kram, banyak yang tenggelam, banyak yang semaput. Ini anggota militer. Bagaimana kita? Ya kan? Hardcore, ya kan? Nyanyi juga sama. Kalau kita itu lama tidak nyanyi, pasti kita mungkin ada ritme, ada birama, ada staccato, ada nada-nada kita yang meleset, ya. Sri Rezeki juga please terapkan intens. Kalau hardcore Sri Rezeki tidak menerapkan pernapasan panjang, kita akan kembali ke nol lagi. Kita nol lagi. Ini saya ulangi, bahwa pernapasan panjang ini secara rohani itu dahsyat loh pengaruhnya. Menjaga konektivitas dengan sang pemberi napas. Ini rohaninya. Kalau kita menerapkan pernapasan panjang itu, menjaga konektivitas napas kita dengan sang pemberi napas. Seperti HP kita ini, kita punya kuota, punya pulsa banyak, tetapi kalau nggak ada sinyalnya, percuma kan kita ngobrol di HP kita, nggak akan bisa sampai ke yang kita telepon. Nah, kiasannya seperti itu. Nah, dalam self control ini, dalam penguasaan diri ini juga sama. Kita akan menjadi orang yang yakin, menjadi orang yang mengembangkan potensi diri kita seoptimal mungkin. Sarbinsi juga tahu, ya kan? Kita juga punya komponis namanya Sarbini yang bikin lagu, Kusbini, Sarbini, semua tokoh-tokoh nasional yang punya karya inovatif. Tirta juga tahu bahwa tokoh-tokoh itu melahirkan karya yang adiluhung, yang luar biasa. Yaitu karena memiliki self control, mampu mengontrol dirinya dengan baik. Bayangkan saja, kalau leluhur kita itu punya gamelan, itu 24 alat musik, dipukul, digesek, ditiup, menjadi harmoni. 24 alat musik itu ditabuh bersama untuk menjadi harmoni. Evos bisa tahu kalau gongnya ditabuh, gongnya saja juga enak didengar. Bisa bayangkan orang-orang sepuh kita melahirkan karya-karya adiluhung semacam itu. Itu karena juga memiliki self control yang tinggi. Ini pentingnya kita memahami. Tapi latihannya juga harus intens ya. Dewi Bohai, please mulai sekarang apapun jangan dibiarkan lewat begitu saja. Ya. Catat baik-baik. Jadi harus dicatat, boleh dengan tulisan tangan. Kalau dicatat dengan tulisan tangan itu lebih dahsyat. Kalau Pak Debay, Rosita hanya menggunakan HP, ya dijaga jangan sampai HP-nya rusak. Karena Mbah Kong punya dokumen yang luar biasa banyak di laptop Mbah Kong yang canggih. Saat itu Mbah Kong ada laptop ya Apple gitu. Dipinjam orang sampai sekarang nggak dibalikin. Sementara isinya dokumen-dokumen penting karya Mbah Kong yang setiap hari Mbah Kong tuangkan di sana. Nah, ini jadi kita harus punya file dokumentasi yang bagus. Nah sekarang ini di internet ada cloud, ada macam-macam, manfaatkan dengan baik. Atau pakai Google yang berbayar, tiap bulannya 26.900, bayar saja untuk penyimpanan file-file kita ya. Kevin, jadi agar kita ini tidak putus melatih diri, itu maksud Mbah Kong. Jadi kita dari sedikit-sedikit. Ada Kevin mau latihan ekstrim untuk self control. Kalau anak-anak Mbah Kong yang bandel ya siapapun yang ketemu Mbah Kong saya anggap sebagai anak saya. Biasanya ini ya boleh ditiru, boleh tidak. Kalau kuat ditiru, kalau tidak jangan ditiru. Ini hanya sifatnya menyarankan.
Kalau anak-anak yang bandel, yang tidak memiliki kontrol diri dengan baik, biasanya Mbah Kung masukin kamar mandi. Saya masukin kamar mandi, saya tutup dari luar, saya kunci. Sudah ditutup pintunya, masih Mbah Kung tutup dengan kap mobil warna hitam. Nah gitu. Simbo bisa rasain bagaimana masuk dalam kamar mandi, Mbah Kung kunci dari luar, harus 3 hari 3 malam. Ini kalau ekstrim ya, boleh ditiru, boleh tidak. Jadi kalau Mbok Mi masuk kamar mandi dikunci dari luar 3 hari 3 malam. Jadi bukan hanya semalam, bukan hanya sehari, 3 hari 3 malam. Mbah Kung sarankan jangan tidur, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Latihan saya kontrol diri, mulai mengenalin rambutnya, jidatnya, keningnya, ya, alisnya, pelupuk matanya, bulu matanya, matanya, semua ini harus dikenalin selama ada di dalam kamar mandi 3 hari 3 malam itu. Ada juga yang curang. Mbah Kung juga ngerti kalau di dalam kamar mandi itu mereka tidur kan kelihatan di pelupuk matanya, ya kan. Dari ribuan murid Mbah Kung yang lolos 3 hari 3 malam tidak makan, tidak tidur, tidak minum, itu baru seorang ya. Heru pernah mencoba 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur di dalam tempat tertutup. Kalau belum silahkan coba. Ini ekstrim ya. Ini buat anak-anakku yang bandel-bandel saja. Kalau yang baik-baik ya seperti yang Mbah Kung tuturkan di depan tadi. Ini latihan ekstrim maksud Mbah Kung. Jadi kalau latihan ekstrim itu seperti yang Mbah Kung tuturkan tadi itu, bahwa kita ini bisa mengurung diri di dalam kamar mandi, lampunya dipadamkan, ini kan. Nur Rahman boleh coba 3 hari 3 malam tidak makan, tidak tidur, tidak minum, ya, dalam suasana gelap. Kalau orang Jawa bilang ini namanya pati geni. Markus Marion boleh coba 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur, coba aja ya. Kalau kuat semalam enggak apa-apa, kuat 2 hari 2 malam bagus, kuat 3 hari 3 malam indah sekali. Jadi dan itu Titi Minarwati akan mendapatkan self control yang berbeda dengan yang tidak kuat. Jadi kalau tidak kuat, tidak Mbah Kung marahin, enggak apa-apa, kuatmu memang 1 hari semalam, kuatmu hanya sehari saja, tetapi self controlnya berbeda. Arsa, Aang pasti tahu. Jadi kalau latihannya disiplin, itu hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Beda dengan yang gagal di depan. Tetapi kemampuan masing-masing tidak Mbah Kung masalahkan. Oh ya enggak apa-apa, tingkatkan lagi, bisa diulang lagi. Yang penting sudah Mbah Kung tunjukkan ya. Ini calon suami yang baik itu harus punya self control yang luar biasa. Ya, kalau bilang calon suami, Tuti juga boleh nyoba, semuanya boleh nyoba. Jangan sampai kita ini takut, khawatir, ragu-ragu mencoba. Kuncinya bukan untuk mencapai sesuatu ya. Kuncinya adalah di sini calon suami bisa rasakan bahwa ini salah satu metode mencapai self control. Ya, bukan untuk yang lain. Itu yang Mbah Kung menyampaikan apa adanya, yang Mbah Kung coba latih dalam hidup. Sukati harahap ini wong bengkok ini. Sukati harahap bisa berlatih. Kalau Mbah Kung dulu latihannya tidak di dalam kamar mandi, tapi di goa, di hutan, karena tempat tinggal Mbah Kung dekat hutan. Jadi menjauhi, tidak melihat api, tidak melihat cahaya, ngumpet dalam kegelapan.
Ya kalau pengen tidak jauh-jauh ya bikin lubang. Kalau sekarang lebih praktisnya ya di kamar mandi itu. Kenapa di kamar mandi? Supaya kamu saat kencing, saat berak itu ada fasilitasnya, ya kan? Jadi kita dipermudah. Jadi Mbah Kong tidak mempersulit siapa yang belajar, tapi menjembatanin bagaimana belajar itu makin mudah dan nyaman. Yusran boleh coba. Kalau Yusran mau nyoba latihan, istilah Jawanya tuh pati geni ya. Dadang Kartika juga boleh nyoba, ya semuanya boleh nyoba. Jadi untuk mencapai self control ini sangat mutlak di dalam kehidupan kita. Sungguh, tanpa itu kita akan menjadi gamang. Apa yang kita kerjakan menjadi ragu-ragu. Kita mau mengerjakan apapun itu merasa keliru, merasa kurang, merasa jelek. Nah ini, ya nanti kalau kita itu memiliki self control bagus, jelek pun jadi indah. Mungkin nggak karu-karuan malah jadi lucu, gitu kan? Ya gitu. Jadi ini bagian dari anugerah pencapaian kalau kita sudah menjalankan self control. Arkas boleh coba. Arkas itu kalau punya self control tinggi, Kasdi juga sama. Tidak bagus, tapi orang ketawa. Ini kan. Neng Wawat juga boleh coba. Ini pentingnya self control. Jadi kontrol diri ini nanti kita akan hati-hati berucap, tidak sembarangan melihat yang tidak penting, tidak mendengarkan yang jelek-jelek. Mendengarkan jelek-jelek itu contohnya ya ketika ngatimin mendengarkan teman-temannya ngobrolin kejelekan orang, lebih baik pergi, tinggalkan. Ya. Kalau tetangganya memutar mic besar-besaran, nggak nyaman, nggak usah ribut, jauhi, ya kan, supaya kita tidak mendengarkan yang jelek-jelek. Ya, Mamat juga sama. Kalau merasakan sesuatu yang nggak nyaman, bikin sendiri kenyamanan itu. Mulai sekarang, contoh kehidupannya, Iqbal tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya Iqbal nggak boleh menyudutkan orang lain. Iqbal tidak boleh mengajak yang lain berbuat buruk. Ayo ikut demo yuk kita hancurkan itu lampu stopan supaya kita bisa senanya lewat di perempatan jalan. Nggak boleh, pokoknya dari diri kita sendiri. Mulai detik ini jangan sekali-kali kita melihat keburukan orang lain. Kalau mengkritik, kasih masukan. Sahara juga boleh, kalau misalnya ngomelin adiknya, ngomelin temennya, langsung kasih masukan. Iku aja mbok ombe, iku memabukkan, ini tak kasih minuman, nih kan. Jarot juga sama. Itu jangan diminum itu, biar kamu pusing. Ini aku bawa minuman mineral, aku bawa minuman air putih, aku bawa air kelapa, aku bawa susu nih, ini Cokro bawa teh nih, Apaya nih membawa pepaya nih kan. Nah, jadi please kalau kita mengkritik kasih solusi. Jangan asal mengkritik, asal jeplak, ya kan, asal ngomong tapi tidak ngasih solusi, itu jelek sekali ya. Tidak boleh. Inilah yang terjadi di abad canggih saat ini. Semua mengkritik, semua mencaci, semua memaki, merasa benar sendiri, merasa baik sendiri. Baru mengaku-ngaku saja udah merasa paling heboh, ya kan? Ya kan? Rodi tahu nih yang Mbah Kong maksudkan. Mbah Kong kan nggak mau ngomongin verbal lah, karena lagi bicara jangan menjelekkan orang lain, ya kan? Nanti ini kena. Intinya adalah anak-anakku semua, saudara-saudaraku semua di sini, kita berbagi yang indah-indah, ya kan. Kalau lelah lebih baik nyanyi, kalau kamu penat lebih baik baca puisi, kalau kamu tidak memiliki suatu ide kreatif lebih baik nonton, ya kan. Ini di platform kita ini menyediakan banyak template, menyediakan banyak sekali media-media kreatif. Artinya jangan yang negatif.
Ada juga kan kecolongan-kecolongan ngajak bikin yang jelek-jelek, itu sebetulnya nggak boleh. Karena di detik ini Mbah Agung ini sulit membedakan karya kreatif dengan real of life. Sebetulnya kalau kita berkaitan dengan dunia kreatif, kita menghindari yang jelek-jelek. Sekarang ini Herman tahu sendiri, orang bikin kampanye hitam, bikin hoax, bikin sensasi yang tidak baik, istilahnya ngeprank, itu sebetulnya kan tidak sehat. Hanapi tahulah, banyak yang ngeprank keterlaluan sampai mencelakakan temannya, saudaranya. Ini bagian dari yang negatif. Maka kalau kita misalnya ingin ngeprank ya yang bagus lah, ya, yang membangun, yang meningkatkan kreativitas seseorang, yang meningkatkan potensi saudara-saudara kita nih, ya kan? Kita dikasih template bagus ini, Adang Topan memakai, ya kan? Berarti kan nggak sesuai dengan kehendak hatimu, tapi kita berpartisipasi kayak gitu. Nggak ada lah yang namanya karya orang itu selaras dan sesuai dengan mau kita, Anda. Nggak ada. Detik ini Mbah Agung mau ngaransir lagu zaman edan saja, nggak ketemu musisi. Kenapa? Yang Mbah Agung inginkan, Ida Farida pasti tahu, saya suka musik-musik tradisional. Setiap aransir lagu Mbah Agung pengennya itu yang lagunya yang pakai alat-alat tradisional, ya ada unsur gong, ada unsur kendang, ya GR tahulah, XGR. Mbah Agung pasti hobi musik-musik yang tradisional. XGR kalau punya hobi musik boleh ngaransir lagu zaman edan itu dengan gamelan, dengan gong. Biar nanti kita sama-sama bersinergi. Jumali juga sama nih, tukang teriak-teriak nih, ya Jum. Jadi Mas Nah, ya kan. Mari kita terus membangkitkan satu dengan yang lain. Tapi jangan ini ya, kita jangan terlalu banyak berharap. Artinya kita itu pamrih, hindari itu. Ini bagian dari latihan self control. Karena kalau kita pamrih itu kita sulit dapat. Atau kita malah justru nakalin. Tuti Alawiyah tahulah. Ketika Tuti Alawiyah itu mengharapkan sesuatu kemudian tidak mendapatkan. Jumar, ya kan? Orang Jeporo, wong Jeporo, wong tukang ngukir, tanganku luka kabeh, sinau ngukir nih Jeporo. Ya, tahunan. Jeporo tahunan tuh tempat latihan ngukir. Saya masih punya 32 set alat memahat nih Jepara. Di Bali saya beli alat pahat untuk aras, di Magelang untuk pahat batu, ya, jadi masing-masing bahan itu beda alat pahatnya. Parianto, Ade, Sri Mulyani pasti tahu bagaimana medium, makin medium itu berbeda-beda. Nah inilah bagian kita memahami. Ade Sri Mulyani kalau tidak memahami media nanti akan ngawur dalam berbagi, ya kan? Alben pasti tahu bagaimana kalau kita ini memahat batu, nggak mungkin pahatnya dengan pahat kayu. Iwan Respanto nggak mungkin mahat aras pakai pahat batu, ya rusak, ya, beda-beda. Jadi dream home, ya kan? Ini ya dream, mari kita bersinergi, pasti. Mbah Agung tidak berhenti kok. Dari kecil Mbah Agung, bukan hanya sekarang aja menyampaikan hal seperti ini, Suryani dan sebagainya. Mbah Agung kelas 4 SD itu sudah punya ketoprak Putra Budaya, kelas 4 SD. Sudah bikin ceritanya, nyutradarain, bikin musiknya dan sebagainya. Kalau malam minggu ditonton di lapangan berbayar. Itu kelas 4 SD Mbah Agung. Jadi Mbah Agung tidak berhenti. Makanya kalau Mbah Agung menyampaikan seperti ini sebetulnya tidak ngawur, tidak asal ngomong, enggak, process of life. This is way of life, making you spirit directing of life. Jadi ingin menyemangatin anak-anakku, ingin membangkitkan semua yang bersinggungan dengan Mbah Agung ini agar menjadi berkah, agar menjadi kekuatan hidup, menjadi masa depan ini bumi. Ya, jadi bukan hanya bangsa Indonesia,
Mulai sekarang itu kalau kita memiliki positive thinking, memiliki self control, maka kita akan menjadi insan-insan di bumi yang mengabaikan Calvinism. Tetapi kita satu. We are one. We are one, ya kan, di Lion King 2 tuh. Itu Mahfud pasti tahu, Mahfud, bahwa kita ini satu, sehingga nanti tidak ada yang saling bermusuhan. Anwar Sadat sebagai presiden Mesir tidak akan mikir perang lagi, tetapi memikirkan kenyamanan, perdamaian, persatuan, kekuatan. Noval akan bikin lagu-lagu yang bagus. Teluk Ponsel juga akan menyediakan fasilitas media untuk komunikasi yang makin canggih, ya Val, gitu. Jadi ini kita bisa bersinergi. Mumpung kita ini punya platform yang baik, punya media yang bisa bekerja sama satu dengan yang lain, tidak merasa tersaingi, tidak saling bersaing, tidak akan menjelekkan seorang dengan yang lain, tapi membangkitkan. Rois tahulah, isi juga paham. Isi dakwah ini, mari kita terus saling support, membangkitkan, kita terus berinovasi, terus berkarya, berkreasi sesuai dengan bidang masing-masing. Ya, Bakung beberapa bulan terakhir itu menemukan aneka hal seperti ini. Tahu nggak ini? Ini fosil. Sofyan tahu ini fosil. Fosil apa coba? Ini gigi ikan, bayangkan. Kalau gigi ikannya segini, seberapa besar ikannya? Sebulan terakhir Mbakku mengumpulkan fosil-fosil ikan. Serius. Banyak sekali Mbakku dapat. Nggak nyari tapi dikasih. Ya, sementara yang menyediakan. Setiap Mbakku habis blessing, membantu teman-teman kita yang memerlukan water terapi, memerlukan healing sama Mbah Kong mendapatkan anugerah seperti itu. Nah, ini saya sampaikan supaya Putri Ayu juga makin semangat dalam berkarya, ya Putri. Putri jangan ragu-ragu berkarya, jangan ragu-ragu mengkritisi tetapi ngasih solusi. Kita memiliki pemikiran-pemikiran yang terus positif ke sana sehingga kita semua kuat. Jangan diri kita aja yang kuat, tapi semuanya bangkit, bersatu, saling menyayangi, terus mengasihi. Nah, ini kunci self control. Ini kita tidak akan memusuhi orang. Terus mengasihi, menyayangi, mencintai, menghormati, mengapresiasi. Nih contoh nih. Ini snack video ini selalu memberikan apresiasi buat kita. Ya kan? Eko Belantara. Kita mencapai 10 dikasih apresiasi, mencapai 500 dikasih apresiasi, dikasih ucapan terima kasih, dikasih mahkota berlian, mahkota. Ini bentuk apresiasi, bentuk rasa cinta, bentuk rasa memiliki, ya kan? Ini diikutin platform yang lain kan. Ini langkah, ini ide dari snack video ini banyak dipakai platform lain. Bahkan beberapa kali juga akhirnya dapat apresiasi dari platform yang lain. Janganlah kita akhirnya tidak mengambil yang baik, ya kan? Terus saling membangkitkan, saling mengisi, saling meningkatkan, jadi bersinergi. Bayangkan aja, Sunarti bisa bayangkan kalau Gotong pernah nutu nggak? Sunarti, Dewi Nur pernah numbuk padi nggak? Nggak mungkin kan kita gotong lumpang sendirian, geser lesung sendirian. Haryono tahu lah, nggak mungkin kita geser lesung. Itu aku punya lesung. Kami punya lesung untuk mengenang karya kita, punya burjul, punya garu, ada bajak. Ini untuk yang sudah nggak dipakai, ini akan menjadi kenangan yang indah bahwa kita pernah mencapai sesuatu dari kemampuan kita mengontrol diri, self control ini tadi. Jadi kalau Manogar Hutasoit ini punya self control yang baik, pasti melahirkan sesuatu yang dahsyat. Ya. 056 ini rajin sekali juga. Jadi mari kita sama-sama mengisi, makin percaya diri dalam berbagi karya kita, berbagi terus. Jangan apa-apa, wah kue dibayar piro, kue untuk piro. Toto juga sama nih, wah
ora data. Kita langsung marah, menjelekkan, kan nggak boleh. Mas Ban, kita mari yuk kita CSSMN, kita terus saling mengisi, menyupport, menyemangati Tini. Piye kabar Hongkong Tin? Semoga Tini makin penuh berkah dalam berkarya, semuanya makin mendapatkan jalan yang luar biasa. Kasanah juga, piye Kasanah kabare wong desa, mudah-mudahan makin penuh berkah, selamat, sehat, kuat, makin berkarya yang lucu-lucu, ya kan, yang manfaat, yang menyemangatkan. Nani juga, jangan sampai kita itu kalah dengan anak-anak kecil sekarang yang pinter nyanyi. Kan ada bayi yang nyanyi tata 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 tata. Ini bayi aja sekarang banyak anak-anak kecil yang Tuhan pakai, yang mendapatkan gift, mendapatkan karunia, yang membukakan mata jiwa kita bahwa ini hidup harus Suharno Sute kembangkan tanpa mendiskreditkan. Indro Susilo tidak akan pernah menyalahkan lagi, ya kan. Mari kita terus Ahmad peliharalah kemampuannya untuk membangun pribadi-pribadi sejati ke depan. Makanya Mbak Kung ngasih materi itu karakter building education. Salah satunya ya meraih self control ini tadi. Didik lah, nggak bisa langsung. Leni Marlina, apa kabar? Sehat Len? Leni Marlina itu kawan Mbah Kung lama. Soliha. Jadi yuk kita sama-sama bangkit. Dan Mbah Kung ingatkan lagi cara melakukan pernapasan panjang itu, dihirup, perutnya mengembang, ya, Karmini embuskan lagi. Tidak usah ditahan tapi dialirkan. Nurul Iman juga sama, hirup, perutnya mengembang, embuskan. Jadi posisinya seperti saat kita tidur long. Kalau kita itu sedang tidur long, itu pernapasan seperti itu yang kita terapkan, yang kembang kempis perut seperti bayi. Nah itu nanti kita membuat pikiran kita bening, hati kita jernih, jiwa kita tulus. Lalu lahirlah inovasi kreatif baru di dalam hidup kita, hingga kita makin cerdas akal, cerdas hati, cerdas rohani. Cerdas akal itu untuk menjawab aneka tantangan hidup sehingga mencapai teknologi canggih seperti ini. Kecerdasan hati kita untuk mengatasi masalah-masalah dengan bijak antar sesama hidup. Nanti Edi Suyanto bisa mencapai kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani itu akan membuat Sodik mampu menjaga harmoni ini hidup. Pandanglah matahari terbenam. Lihatlah matahari fajar. Dan jangan lupa melihat bintang di atas kepalamu. Kalau engkau memahami 3 hal ini, engkau akan mendapatkan jembatan kehidupan sehingga kamu memiliki self control, memiliki kontrol diri, mengerti dirimu pribadi, weruh ing panuju lan weruh sariraning pribadi. Sapa weruh sariraning pribadi sasat weruh pangerane. Sapa weruh ing panuju sasat sugih pagerwesi. Itu tujuan utama self control. Jadi siapa memahami dirinya pribadi, ibarat ia melihat Tuhannya. Siapa ia memahami arah tujuan hidupnya, ibarat ia memiliki benteng pagar yang sangat kuat. Itulah inti jati bagaimana kita memiliki self control. Mampu mengontrol diri, menguasai diri, memahami diri pribadi untuk memahami arah tujuan hidup.
Itu self control. Jadi nanti kalau jumpa berikutnya, Bakung akan tingkatkan ke metode yang lain. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh telepon Bakung, boleh video call, boleh email, boleh melalui DM di platform terkasih kita ini. Ya, monggo aja 24 jam. Tapi kalau Bakung tidak pas angkat, berarti Bakung melayani saudara kalian. Nggih, yang datang pasti harus dilayani dan dia harus diutamakan. Terima kasih untuk semuanya. Salam sayang saya, peluh hangat dan cium Bakung. Hidupku untuk kalian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.